Pernah nggak sih kalian perhatiin sebuah pola, negara-negara maju yang sering kita dengar namanya, banyak dari mereka tuh punya satu kesamaan, cuacanya dingin. Kira-kira ini cuma kebetulan aja? Atau ada alasan yang lebih dalam di baliknya? Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah itu membuka teka-teki yang super kompleks. Selama bertahun-tahun, para peneliti, sejarawan, sampai ekonom, semuanya coba mecahin misteri ini. Yuk kita telusuri bareng-barang argumen-argumen mereka buat lihat, bisa nggak sih kita nemuin jawabannya? Coba deh kita sebutin nama-nama besar ini. Dari raksasa teknologi sampai kekuatan global, semuanya ngerasain yang namanya musim dingin. Kelihatan banget kan ada hubungan antara suhu rata-rata negara sama PDB per kapitanya. Jadi apa benar hawa dingin itu punya semacam resep rahasia buat jadi kaya? Oke, kita mulai dari teori yang pertama ya. Ini sebuah ide yang kalau dipikir-pikir kedengerannya masuk akal banget. Ini semua tentang naluri buat bertahan hidup. Yang intinya, kesulitan itu bakal menempa karakter dan mendorong inovasi. Logikanya tuh sebenarnya simple gini. Hidup di negara dingin kan berat. Kamu harus bikin rencana buat masa depan, nyimpen makanan buat musim dingin, bangun rumah yang kokoh. Nah ini semua maksa masyarakat buat mikir jauh ke depan dan jadi inovatif. Sebaliknya, di daerah tropis, makanan bisa tumbuh sepanjang tahun. Jadi tekanannya nggak seberat itu. Kedengarannya masuk akal banget kan? Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita telan bulat-bulat teori ini, coba kita cek ke bukti sejarah. Apa benar peradaban-peradaban hebat di dunia ini cuma lahir dari tempat yang dingin? Ternyata, sejarah nunjukin gambaran yang jauh beda. Jauh sebelum negara-negara Eropa modern jadi dominan, peradaban paling maju di dunia itu justru lahir di bawah terik matahari. Ada Mesir kuno dengan piramidanya yang megah, Mesopotamia yang jadi tempat lahirnya tulisan, sampai zaman keemasan Islam di Timur Tengah. Semuanya itu pusat inovasi di iklim yang panas. Dan disinilah masalah utamanya. Teori ini ternyata punya asal-usul yang, wah, bermasalah banget. Teori ini dipopulerkan sama seorang psikolog yang sengaja nutup mata dari semua bukti sejarah yang nggak cocok sama narasinya yang bias. Jadi, ya, teori pertama ini bisa kita coret dari daftar. Oke, teori pertama udah kita kesampingkan. Sekarang kita pindah ke teori berikutnya yang fokusnya bukan lagi ke karakter orangnya, tapi ke lingkungan tempat mereka tinggal. Mungkin ini bukan soal tangguh atau enggak, tapi soal sumber daya apa aja yang ada di sekitar kamu. Jadi, menurut argumen ini, kaya atau miskinnya sebuah negara itu ya pada dasarnya kayak lotre geografis aja. Kalau kamu beruntung dapat tanah yang subur, akses ke laut, dan hewan yang gampang dijinakan, start kamu udah jauh di depan. Teori ini juga ngejelasin kenapa teknologi nyebarnya lebih cepat di Eurasia. Kenapa? Soalnya benua itu kan membentang dari timur ke barat di zona iklim yang sama, jadi nyebarin tanaman, hewan, dan ide-ide baru jadi lebih gampang. Tapi teori geografi ini juga dapat tantangan, terutama dari para ekonom. Mereka bilang bukan sumber daya alamnya yang jadi kunci, tapi apa yang kamu lakukan dengan sumber daya itu. Nah, ini membawa kita ke faktor ketiga, institusi. Intinya gini, kamu boleh aja punya semua emas dan berlian di dunia, tapi kalau negaramu diurusnya serampangan, korup, dan nggak stabil, ya sumber daya itu nggak bakal bikin rakyatnya sejahtera. Kuncinya itu institusi, sistem hukum yang adil, perlindungan hak milik, dan pemerintahan yang transparan. Biar kebayang seberapa kuat argumen ini, kita bisa lihat laboratorium alami di dunia nyata. Coba deh bayangin dua negara yang tetanggaan. Iklimnya sama, budayanya mirip banget, sejarahnya juga saling nyambung. Satu-satunya perbedaan besar di antara mereka adalah sistem pemerintahannya. Yang satu terbuka, yang satu lagi sangat tertutup dan suka mengontrol. Dan hasilnya? Wah, bedanya jauh banget, kayak langit dan bumi. Negara yang kita kenal dengan para bintang pop dan industri teknologinya punya ekonomi yang melesat tinggi, sementara tetangganya yang tertutup itu ketinggalan jauh di belakang. Ini bukti nyata kalau institusi dan cara negara diurus itu punya peran yang super besar dalam nasib ekonomi sebuah negara. Teori institusi ini kedengarannya meyakinkan banget ya, tapi apa ini udah mencakup semuanya? Ada yang bilang, bahkan argumen sekuat ini pun masih melewatkan satu faktor sejarah yang dampaknya masih kita rasain sampai hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke lapisan terakhir dari teka-teki ini. Sebuah bagian yang sering nggak kelihatan, tapi bayangannya panjang banget. Sejarah penjajahan. Gini, banyak negara yang ekonominya sekarang lagi berjuang, itu dulunya adalah negara jajahan.
Kalau kita ngomongin kekayaan negara, tapi nggak bahas faktor ini, ya sama aja kayak nonton film tapi skip bagian awalnya. Kolonialisme tuh nggak cuma ngambil sumber daya loh, tapi seringnya mereka juga menghancurkan sistem lokal yang udah ada dan bangun struktur baru yang cuma menguntungkan si penjajah. Prosesnya ini benar-benar nggak adil. Coba bayangin, sumber daya alam kamu dikuras habis-habisan selama ratusan tahun. Terus setelah kamu berjuang dan akhirnya merdeka, kamu malah disuruh bayar ganti rugi ke penjajahmu. Ini tuh ibaratnya kayak ada maling yang nagih biaya ke kamu karena dia nggak bisa nyuri lagi dari rumahmu. Banyak negara memulai kemerdekaannya dengan beban utang yang mustahil, yang bikin mereka susah banget buat berkembang. Oke, setelah kita bongkar semua teori ini, mulai dari iklim, geografi, institusi, sampai sejarah kolonial, terus kesimpulannya apa dong? Jawaban jujurnya, nggak ada satu jawaban yang simpel. Pertanyaan yang rumit kayak gini jarang banget punya solusi sederhana. Kekayaan sebuah bangsa itu bukan hasil dari satu faktor aja, tapi perpaduan yang kompleks dari banyak elemen yang saling nyambung. Jadi kalau mau bikin resep negara kaya, mungkin campurannya kayak gini nih. Kamu butuh sedikit keberuntungan geografis sebagai bahan dasarnya, terus kamu harus bangun institusi yang kokoh dan adil di atasnya. Dan yang paling penting, kita harus memperhitungkan beban dan pengaruh sejarah, terutama warisan kolonialisme yang bikin titik start banyak negara itu jadi beda banget. Dan ini pengingat yang penting banget buat kita semua. Waktu kita nyari jawaban, kita harus ingat kalau para peneliti itu juga manusia. Mereka bisa punya bias, entah disadari atau enggak, yang bisa mempengaruhi kesimpulan mereka. Makanya penting banget buat kita untuk selalu bertanya, gali lebih dalam, dan lihat setiap masalah dari berbagai sudut pandang. Kita tutup dengan pertanyaan ini ya. Kalau kita tahu kemakmuran itu adalah campuran yang rumit, maka pertanyaan yang lebih besar sebetulnya bukan lagi kenapa negara dingin lebih kaya. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa dilakukan oleh negara manapun, dingin atau panas, kaya atau miskin sumber daya, untuk membangun masa depan yang lebih baik buat rakyatnya. Coba deh pikirkan itu.